ada unsur pidana di situ, dalam arti bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemkot itu diduga ada pemalsuan, dan untuk itulah kami sudah mengajukan laporan ke Bareskrim, dan kami punya bukti-bukti untuk menyatakan bahwa bukti-bukti itu beberapa diantaranya palsu. Ajukan segera banding. 1. Banding terhadap putusan PN kemarin. Sekali lagi saya garis bawahi, blank. Tidak ada terdaftar di situ. Sementara mereka dari pihak Pemkot itu menyatakan ada, katanya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pemkot itu bohong. Tidak beralasan secara hukum. Rekan-rekan dari media, tanpa saya perlu menyebut satu persatu di hadapan rekan media untuk merespon pemberitaan yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu kemarin. Kenapa ini perlu direspon? Karena reaksi dari beberapa pihak, terutama dari pihak Pemkot ini, saya nilai tidak proporsional. Dalam arti terkesan di situ mereka ini tidak memahami makna putusan. Ya. Ada unsur pidana di situ, dalam arti bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemkot itu diduga ada pemalsuan, dan untuk itulah kami sudah mengajukan laporan ke Bareskrim. Ya tinggal nanti Bareskrim yang kemploapi atas laporan kami ini benar tidaknya bahwa bukti-bukti yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang kemarin itu betul atau tidak, ada pemalsuan atau tidak. Inilah tugasnya Bareskrim nanti, dan kami punya bukti-bukti untuk menyatakan bahwa bukti-bukti itu beberapa diantaranya palsu. Nah itu urusan nanti itu ya. Nah sekarang apa persoalannya sekarang? Langkah yang akan kami lakukan itu, dari pihak yayasan sudah memerintahkan kuasa hukum ajukan segera banding. 1. Banding terhadap putusan PN kemarin. Yang kedua, mengajukan gugatan baru. Jadi yayasan akan bertindak sebagai penggugat dengan menggugat Pemkot sebagai pihak tergugat. Adalah tidak benar Pemkot itu selaku pemilik lahan kebun binatang ini, dan itu kami buktikan ketika kami mencoba untuk mendatangi BPK perwakilan Jawa Barat terkait dengan apa, adakah benar gitu loh bahwa diklaim oleh Badan Aset Keuangan Pemkot ini terdaftar, katanya ya, lahan ini terdaftar di dalam kode inventaris barang. Ternyata blank di situ. Ini temuan BPK loh. Sekali lagi saya garis bawahi, blank. Tidak ada terdaftar di situ. Sementara mereka dari pihak Pemkot itu menyatakan ada, katanya. Nah, kami tentu saja percaya kepada BPK karena dia memiliki otoritas. Ketika temuannya itu menyatakan bahwa tidak ada terdaftar dalam inventarisasi barang milik Pemkot ini, itu berarti bahwa apa yang disampaikan oleh Pemkot itu bohong, tidak beralasan secara hukum. Dengan demikian, yang kedua juga, bahwa kalau dia mengklaim, Pemkot itu mengklaim sebagai lahan ini sebagai asetnya daerah, kalau merujuk pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, harus dibuktikan dengan sertifikat. Ya, nah sertifikat juga baru diurus. Jadi dari sejak 89 tahun yang lalu, kenapa baru diurus? Kalau dia mengklaim bahwa dia adalah pemilik, nyatanya mereka nggak memegang sertifikat. Dasarnya dia mengklaim sebagai pemilik apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu menagih. Katanya yayasan itu memiliki utang sewa katanya, yang jumlahnya 13, sekian miliar gitu loh. Logika hukumnya bagaimana Anda bisa menagih utang pada kami? Anda sendiri bukan pemilik.
Dia menunjukkan ada perjanjiannya mana? Tahun 70 katanya. Pada masa wali kotanya Pak Amijaya. Wahyu Amijaya, benar. Di situ tanda tangan, siapa yang menandatangani? Katanya Pak Ukan, saudaranya almarhum Emma Bratakusuma. Kami telusuri, betul nggak tanda tangannya Pak Ukan ini, Bratakusuma? Kami compare ke Arsip Nasional, itu juga dipalsukan. Jadi dengan dasar perjanjian sewa menyewa yang tanda tangan itu dipalsukan, ini selalu dijadikan dasar untuk menagih utang ke pihak yayasan. Itu sebabnya kami defend, nggak mau mengikuti. Kenapa? You nggak punya alas hak. Sebagai pemilik aja Anda nggak punya sertifikat, bagaimana Anda bisa menuntut kami untuk membayar utang sewa? Walaupun dikasih peringatan sampai 3 kali. Oh, saya pasang badan. Ya, maaf nih, bukan saya menepuk dada. Sebagai orang hukum, saya tegak lurus pada hukum. Tar dulu buktikan Anda sebagai pemilik. Ya. Dan mereka nggak bisa ngomong. Nah, atas dasar itu kemudian adanya putusan PN ini disimpulkan gitu loh, dari pertimbangan hukum, bukan amar. Dari pertimbangan hukum, karena penggugatnya ditolak, logika hukumnya dia menang. Ya, dia menang, Pemkot itu menang. Menang dalam arti dialah pemilik gitu loh. Ini kok sederhana banget cara berpikirnya. Nah, karena dia mengklaim dirinya sebagai pemenang, pemerintahan hari ini di PR dari pihak Sekda akan melakukan 3 langkah katanya. 1, pengamanan aset. Yang kedua, akan meneruskan pengurusan sertifikat. Yang ketiga, akan menagih hutang. Silakan aja kalau Anda berani. Saya tantang. Saya akan pasang badan di sini. Apa hak Anda? Jangan sewenang-wenang begitu. Itu sebabnya kami akan lawan. Putusan PN ini akan lawan pada tingkat banding di pengadilan tinggi. Biarkan di situ nanti putusan pengadilan tinggi yang akan menentukan apakah akan diperkuat putusan PN ini, ataukah dibatalkan, ataukah dikoreksi. Nah, itu kami serahkan nanti kepada majelis hakim yang ada di tingkat banding. Ya. Sehingga saya luruskan ini itu maksudnya apa? Mendudukkan persoalannya secara proporsional. Jangan sepihak memaknai satu putusan. Kalau mereka tuh ngerti hukum gitu loh. Biarkan Baris-Krim yang akan mempeluk api itu laporannya. Dan mereka sudah bekerja, penyidiknya sudah bekerja. Kalau pihak Pemkot sudah didatangi. Karena saya lihat ini banyak yang harus saya luruskan ini. Saya akan lawan siapapun yang pihak yang akan menekan pihak yayasan atau merugikan yayasan. Saya nggak peduli. Mau negara, mau pemerintah sekalipun, saya akan lawan itu. Ya, jangan coba-coba deh menekan, jangan bertindak sewenang-wenang pada yayasan. Saya akan lawan itu dengan reputasi saya sebagai guru besar. Ya, demikian Pak.